diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi hari ini bukan hanya sekedar tradisi tahunan, lebih dari itu momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang amanah, sabar dan penuh kasih sayang. Semoga nilai-nilai itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan maupun masyarakat. Kami sebagai panitia menyadari bahwa acara ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf atas segala kekurangannya yang ada. Baik dari ucapan maupun susunan acara, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilafan kita dan melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sambutan kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ustadz Gunawan MPDI, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati Ustadz Faiz selaku Kepala Pesantren Pondok Pesantren Nurul Falah, yang kita banggakan bersama seluruh Dewan Guru dan karyawan serta seluruh siswa kelas 1 dan 2. Kelas 3 masih PKL ya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini mungkin ini yang pertama Maulid yang dilaksanakan oleh OSIS ya. Pertama ini. Pertama saya ucapkan terima kasih dan saya gembira ya. Pagi ini gembira. Walaupun sebenarnya harapan saya yang PKL itu bisa hadir, harapannya begitu, tapi ya sudah, karena mereka juga melaksanakan tugas di tempat lain, ya nggak apa-apa. Harapan besar saya ke depan itu kelas 1, 2, dan 3. Jadi hari ini tuh gembira karena untuk pertama kalinya SMK itu melaksanakan Maulid Nabi. Ini gembira. Dan ini sinyal bahwa siswa-siswi kita mulai ada perubahan. Nah ini ya, ini gembira tuh. Dan mampu menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua setelah rumahnya yang pertama di rumah, sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. Karena begini, kalau kita ini merasa nyaman dengan lingkungan kita, maka apa yang kita harapkan akan kita dapatkan. Tapi kalau masuk ke dalam sekolah nyampe 10 menit hilang, pindah tempat, ini masalah ini. Jadi harapan saya, tolong kegiatan seperti ini dipertahankan, ditingkatkan. Itu harapan saya. Karena apa? Dengan event seperti ini, setidak-tidaknya ini menjadi pondasi awal, gerakan pertama untuk merubah perangai.
atau merubah kepribadian kita. Karena seringkali sebelum-sebelumnya kita mendengar banyak tentang hal-hal yang negatif ya. Seperti suka terlambat, seperti jam aktif tidak ada di kelas, tapi ada di sungai, ada di toko. Sampai saya itu pernah ngomong sama Mbak Umi, titip pesan ke saya, tolong tuh anak-anak kalau waktunya jam sekolah ada di dalam kelas, jangan berkeliaran di rumah makan atau di tempat makan atau di toko-toko. Karena Umi melihat sendiri dan menegur, dan itu disampaikan ke saya. Artinya apa? Artinya kalian lebih nyaman di luar daripada di dalam kelas. Semoga kita ruqyah kelas ini bisa lebih nyaman ya, kalian lebih kerasan, pernah ya bahasa Maduranya ya, pernah. Jadi kerasan di dalam ruangan ini. Sehingga apa? Perangai kita ini dengan adanya maulid ini berubah. Perangai itu apa? Kepribadian. Kepribadian itu apa? Bahasa lain akhlak, bahasa lain itu budi pekerti, karakter, banyaklah itu sejenisnya itu. Seperti yang ada di belakang ini, mari teladani akhlak mulia. Itu akhlak. Kalau bahasa lainnya itu karakter, kepribadian. Lah ini tolong ya, tolong dirubah. Jangan sampai setiap ada momen, ada event, ada kegiatan apapun itu tidak berdampak kepada kepribadian kita. Kemarin pondok pesantren melaksanakan maulid. Di situ disebutkan mahabbah kepada Rasulullah itu ada 3. Masih ingat? Masih ingat? Kemarin ini hadir semua kan? Waktu harlah hadir. Hadir. Kata Ustadz Faiz satunya maksudnya, Faiz. Ya. Itu ada 3 orang tanda dia itu mencintai, mahabbah kepada Rasulullah. Apa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, iya kan? Diingat ya. Hal-hal kecil itu diingat. Biar kita ini ada hasilnya. Dicatat. Siswa itu tidak boleh lepas dari 2 hal, pulpen dan kertas, kemanapun. Makanya kemarin waktu saya masuk ke dalam kelas hari Sabtu di kelas 1, ingat mana kelas 1? Putra ada? Coba angkat tangan. Mana angkat tangan? 1 anak. Yang songkoknya warnanya lain itu. Coba. Pesan saya apa waktu itu di dalam kelas? Apa pesan saya? Tidak banyak loh pesan saya. Apa? Lupa. Yang menjadi tugas itu lupa. Apa? Lupa, Masya Allah. Nah ini saya pertegas kembali ya di acara maulid, biar ini jadi inspirasi bersama. Apa itu pesan saya kemarin waktu di kelas 1? Tolong seluruh siswa putra, lah sekarang ini karena kumpul semua nih, putra dan putri kumpul semua ya. Anggap saya masuk ke dalam kelas kalian semua ini, kelas 1, 2, putra dan putri. Saya menugaskan menulis tiap harinya ya, nanti saya bilang dikumpulkan itu nanti 1 semester ya, 1 semester dikumpulkan, menulis 10 huruf bahasa Inggris dan bahasa Arab tiap hari, ditulis di kertas, ingat ya, di buku tulis khusus itu tok wis. Setiap hari 10 huruf, 10 kata bahasa Arab dan bahasa
tiap wajib ada di bukunya masing-masing. Wajib bawa buku tulis putih, ya bersih masih. Ini saya bantu guru bahasa Inggrisnya ini. Ya. Wajib tiap hari menulis 10 kata bahasa Inggris dan 10 kata bahasa Arab. Ditulis dah pokoknya tiap hari. Tuh. Jadi wajib ada di buku tulis. Jadi mulai start maulid ini. Dah, kan kemarin sudah tak omongi itu, ternyata belum. Jadi start mulai maulid, mulai besok sudah masuk, wajib hukumnya ditulis. Hari apa, tanggal berapa, tulis 10 huruf bahasa Arab dan 10 huruf bahasa Inggris. Itu yang pertama tugasnya. Yang kedua apa? Kemarin yang kedua apa? Ini saya umumkan lagi nih ke yang lain. Satu, bahasa. Yang kedua, wajib seluruh siswa putra dan putri membaca 10 menit membaca Al-Quran. Dan yang dibaca itu apa? Yasin, Waqiah, Tabarok. Wajib tiap hari. Itu 10 menit itu maksimal. Kalau lancar bacaannya 10 menit itu 3 surat itu selesai. Yasin, Waqiah, Tabarok. Paham ya? Itu sudah saya sampaikan. Dan di kelas-kelas sudah ada Al-Quran, tolong itu dibaca. Mau ada gurunya, tidak ada gurunya, wajib dibaca. Dan seluruh guru sama, serentak ya. Saya minta serentak, termasuk saya ya. Nggak bisa kalau kita ini nggak serentak. Itu minimal dah, minimal 10 menit baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Setelah itu ditambah mufrodat bahasa Arab dan kosakata bahasa Inggris 10. Tulis tuh. Tugas saya kalau saya datang ke SMK cuma mau meriksa itu. Jadi nanti 1 minggu kalau saya datang, tolong tak cek ya, baik putra maupun putri. Tak cek. Kalau perlu dihafalkan. Gak apa-apa, nanti saya bantu bahasa Inggris, bahasa Arab. Gurunya. Karena apa? Di UIN pun sama. Di UIN itu sama, ada standar mutu minimal. Ini yang dihafalkan. Ya. Dan itu menjadi modal Anda nanti ketika kalau buku itu udah diisi nih, misalkan ya, buku itu udah diisi selama 3 tahun, lulus kalian mau cari PTN, saya jamin Anda tembus PTN. Asalkan itu dipraktekan. Saya akan bantu. Ya, tak carikan PTN. Pokoknya apa yang saya sampaikan tadi dilaksanakan. Ya, jadi baca Qur'annya 10 menit. Lah silahkan kalau mau baca kebiasaan daily ya, harian, silahkan baca yang lain. Tuh. Jadi harapan besar saya, mari momen maulid ini bisa merubah perangai kita, merubah karakter kita, yang perangai kita ini yang gak baik ya, kita meneladani akhlak Rasulullah itu banyak. Mulai dari, saya sering merumuskan, mulai dari cara makannya, cara tidurnya, itu yang kebiasaan kita tiap hari ya. Itu. Terus sifat-sifat Rasulullah itu benar-benar loh. Kalau Anda, ya saya bicara sedikit sejarah ya, kalau Anda pahami dan pernah belajar sejarah, Anda neliti benar sejarah Nabi, kenapa Nabi itu diterima di lapisan manapun. Coba pikir, Nabi itu bisa menyebarkan agama Islam dengan waktu singkat dan diterima dimanapun. Kalau kita teliti apa itu rahasianya, ternyata rahasianya ya ini. Rahasianya itu terdapat pada sifat Rasulullah. Ada 4 sifat Nabi: amanah, tabligh, fatonah, siddiq. Ada 4 nih.
tempat ini tolong dipelajari baik-baik. Karena ini modal. Modal untuk apa? Modal untuk membangun kepribadian. Kalau dirinya udah bagus, dimanapun insya Allah bisa diterima. Kalau dirinya sendiri tidak bagus, ini Rasulullah itu luar biasa. Kalau Anda pelajari sejarahnya keren sekali. Ya. Mulai dari Nabi berdagang, coba dipelajari betul ya sejarah itu, dan benar-benar imajinatif. Kita ini kalau belajar sesuatu imajinatif, coba berimajinasi. Sehingga ini tidak hanya sekedar ilmu tapi tidak bisa diamalkan. Nah ini yang paling utama. Jadi, tolong benar-benar, dan sekolah ini bentuk ya seperti apa yang terpampang di jembatan itu. Nah, apa itu? Meneruskan perjuangan Rasulullah. Jadi jangan sampai lupa identitas itu semuanya. Ya. Tolong diingat-ingat. Kalau santri, kalau anak luar yang bisa pegang HP, coba di browsing lagi YouTube-nya. Nah ini karena sekarang ini IT ya. YouTube-nya Nurul Falah, seluruh pengajian-pengajian yang di live streaming ya, oleh YouTube channel Mr. Ilul ya, tuh. Kalau sudah di streaming, di live dan tersimpan, tolong dilihat. Kalau ngerasa lupa, dilihat kembali pengajian-pengajian itu. Sehingga apa? Pengajian-pengajian itu kalau Anda resapi betul, diamalkan, dijalani, indah. Nurul Falah itu indah. Nah tolong itu ya, seluruh channel-channel YouTube, channel-channelnya Nurul Falah itu tolong ya, yang live pengajian dan lain-lain semuanya itu bukan hanya di like, subscribe, bukan hanya itu yang dituju, tapi isinya harus benar-benar dipahami. Jangan sampai dilupakan begitu saja. Banyak ilmu di dalamnya. Mendatangkan ulama untuk datang ke sini. Setelah itu ini gak nyampe sebulan ya, ditanya lupa gitu. Ya. Jadi tolong itu. Jadi mari jadikan momentum Maulid ini untuk merubah kepribadian kita yang asalnya begini biasa-biasa saja, kita rubah menjadi orang-orang yang luar biasa dan menjadikan Nurul Falah ini sebagai wasilah ya. Kan saya pernah bilang berkali-kali di setiap pertemuan, berhasil atau tidaknya itu faktor terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Mau di tempat manapun ya, mau di tempat manapun. Jadi ini tolong diperhatikan betul apa yang saya pesankan di dalam kelas. Saya ini tidak bisa banyak berbicara karena saya itu pengen apa yang dibicarakan sedikit tapi diamalkan, dipraktekkan secara sungguh-sungguh. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga event ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi event ini menjadi awal dari kegiatan rutin tahun-tahun berikutnya yang diselenggarakan oleh OSIS. Siapa pembina OSISnya? Bu Holly. Nah, oke. Ya, nanti tolong ke depan event-event seperti ini. Saya sampai bikin panggung itu di luar. Itu kan panggung sebenarnya. Ya, takut mau ada event outdoor. Ya. Jadi tolong ini dipertahankan. Ya. Oke, saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faisal Abdullah LCMH. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alaina wa alaihim futuhal arifin. Allahumma rzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa dzurriyyatan salihin wa talamidatan salihin salihat wa husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. No. Ranjingin sekundi bisa. Silakan bagi kada. Sudah, milo kopi. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah beserta jajaran pengasuh, keluarga. Yang kami hormati Kepala SMK Nurul Falah, baik yang definitif maupun yang de facto, baik de jure maupun de facto. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan karyawan staf SMK Nurul Falah, baik muslimin maupun muslimat. Ada berapa guru yang hadir ini? Lakian 3. Lakian 3. Binian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, pertama mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kalian di pagi hari ini ditakdir berkumpul untuk kesekian kalinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak bosan. Dan acara seperti ini berkali-kali kita laksanakan. Bahkan dalam satu hari
bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Tapi sekali lagi semoga kita tidak bosan, karena baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah bosan memikirkan kita. Kalian mungkin berpikir Nabi tidak kenal kalian. Pernah tidak kalian berpikir, masa Nabi kenal ke sengkau? Pernah tidak berpikir seperti itu? Mungkin kita atau sebagian kalian berpikir seperti itu, masa Nabi kenal ke engkau? Nabi kan sudah lama wafat, tahun 11, beliau wafat tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1447 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Beliau sudah lama wafat. Masa iya beliau kenal ke kita? Masa beliau tahu kita? Tapi anak-anakku sekalian yang saya sayangi, Nabi tadi saya katakan tidak pernah bosan untuk memikirkan kita, termasuk saya dan kalian yang ada di zaman 1447 ini. Ini kita sudah difikirkan oleh beliau. Jadi bahkan sebelum kita lahir, beliau sudah memikirkan kita. Kita ada sekarang ini. Jam berapa sekarang ini? Tanggal berapa sekarang? 6 ya. Tanggal 6 September 2025 jam 9 ini Nabi memikirkan kita. Percaya tidak kalian? Dan bukan hanya sekarang, nanti saya buktikan. Maksudnya nanti saya jelaskan maksud perkataannya. Dan bukan hanya sekarang, tapi nanti ketika masing-masing kita pindah alam, ke alam apa? Alam kubur ya. Ada yang yakin akan selamanya ada di alam dunia. Anda pasti akan mengalami perpindahan alam ke alam kubur. Nanti ketika kita pindah ke alam kubur, kita juga akan difikirkan oleh beliau. Apalagi nanti di hari kiamat, semua berebut mendapat perhatian dari beliau. Jadi sebelum kita lahir itu kita sudah dipikirkan. Saat ini beliau juga memikirkan kita. Kemudian di alam barzakh, di alam kubur, beliau juga memikirkan kita, dan nanti hari kiamat beliau akan memikirkan kita. Sebelum kita lahir, beliau pernah satu saat berkumpul dengan para sahabat. Katanya beliau dalam kesempatan itu, beliau berkata, duh mak kerong ka tantretan wa syauqahu li ikhwani, kata beliau. Duh macek kerong ka tantretan, kata beliau. Cek saking ematuraki, betapa rindunya saya kepada saudara-saudara saya. Wa syauqahu li ikhwani. Sahabat bingung. Sahabat yang hadir pada waktu itu bingung, siapa yang dimaksud ikhwani? Saudara Nabi itu siapa maksudnya? Nabi kan tidak punya saudara. Nabi tunggal, putra dari Said Abdullah dan Sayyidah Aminah. Tidak punya kakak, tidak punya adik. Sejak yang kandung itu tidak ada.
Kalau yang sepersusuan banyak, ada belasan kalau tidak salah saudara Nabi yang sepersusuan, karena beliau menyusu kepada Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah, menyusu kepada Sayyidah Halimah as-Sa'diyah, di mana beliau berdua ini juga menyusui putra putri sahabat yang lain. Hanya sahabat tanya, ya Rasul, saya panjenengan maksud tretan, bukankah kami para sahabat kak itu tretan panjenengan? Bukankah kami sehadir sareng panjenengan kak itu adalah tretannya panjenengan, saudaranya panjenengan? Apa kata Nabi? Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian pas saya maksud panjenengan tretan. Mereka itu alladzina ja'u ba'di lam yarawni wa amana bi. Mereka adalah orang-orang yang datang sesudahku. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat saya, tapi mereka percaya dan beriman kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang-orang yang hidup sesudah beliau tidak pernah melihat beliau, tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar suaranya, tapi percaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh beliau. Amin. Ini berlaku bukan hanya kepada generasi-generasi awal umat Islam, tidak, tapi sampai sekarang dirindukan oleh Nabi. Dalam hadis yang lain, yang ini sudah yang dijadikan qasidah, tuba liman ro'ani. Pernah dengar? Tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba liman ro'ani, thumma tuba man lam yarani wa amana bi. Reng-reng. Tuba liman ro'ani, beruntung orang yang melihatku, wa amana bi, dan beriman kepadaku. Beruntung atau pocur selamat orang yang melihat akan Nabi dan beriman kepada Nabi. Semoga kita diberi kesempatan melihat wajah beliau. Amin. Yang membawa maksud dalam hadis ini adalah sahabat yang hidup bersama beliau, melihat beliau, berjuang bersama beliau. Dikatakan beruntung. Tapi spesialnya apa? Lanjutan hadis barusan. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Jadi hadis ini dua bagian. Ini apa? Kalian jangan salah paham. Hadis ini ada dua bagian. Bagian pertama, tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung pocur bagi orang yang melihat saya dan beriman kepada saya. Bagian kedua, tuba, summa tuba, man lam yarani wa amana bi. Pocur tiga kali bilang berapa kali? Ya, beruntung dan beruntung man lam yarani, orang yang tidak pernah melihat saya, wa amana bi, dan beriman kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa doa atau pujian dia kepada orang yang tidak melihat beliau tapi beriman itu 3 dibanding 1 dengan yang melihat beliau. Sebagian ada tak paham kalau hadis ini ada 2 bagian. Akhirnya pepada tuba liman ro'ani wa amana bi, pepada. Padahal yang kedua itu man lam yarani wa amana bi. Ini ya gitu. Dan ini terbukti banyak dari setiap generasi, dari masa sahabat sudah beliau wafat, masa sahabat tabi'in, dan sampai guru kita sampai masa sekarang. Orang-orang yang karena tingginya rasa rindu beliau-beliau itu mendapat kesempatan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya sering kali bertemu dengan orang tersebut, ya orang soleh itu apa namanya, bermimpi melihat Rasulullah SAW. Masih hidup. Bahkan saya juga pernah bertemu dengan orang yang saya husnudzon saja. Orang tersebut
ya Allah dapat cerita yang lain atau mungkin cerita yang lain tapi dikasih diam-diam. Artinya tidak tidak dipublish, tidak disebar gitu. Apa viral begitu. Kalian kan dia itu di satu sekian gitu. Perlu market buat penonton gitu. Ya, karena beliau ini orang soleh jadi hal seperti itu disimpan. Jadi beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mungkin beliau memiliki hati yang bersih sehingga begitu mudahnya melakukan istimewa ini. Semoga kita hati kita bersih. Dan juga mari kita bersihkan hati kita agar terbuka hati kita. Karena sebenarnya apa yang kita alami, apa yang nasib atau apapun takdir yang menimpa kita itu tidak lepas dari kualitas hati kita. Kualitas kita. Kita pun sebab baik siswa-siswi yang dulu, sebab sukun posang, entah posang naik sebab atau itu sebab karena urusan rezeki, urusan keluarga, urusan laki, urusan bini, urusan masyarakat, kelakuan dan macam-macam. Itu tidak lepas dari kualitas hati kita. Hati kita itu padana cerminan dari kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, maka hidup kita akan bersih, akan jember. Banyak kalau kita tidak pernah bersihkan hati kita, maka jangan harap kita bisa hidup dengan tenang. Kemudian anakku sekalian, saat ini juga tadi saya katakan bahwa saat ini Nabi menghargai kita. Saya, iya, Nabi itu pernah bersabda, "Akrus sholata alayya yaumul jum'ati." Ini paham bahasa Madura ya? Guru-guru paham semua. Ya. Akrus sholata alayya yaumul jum'ati. Banyak kalian hendaklah memperbanyak kalian salat kepada saya di hari Jumat. Fa inna salatakum tu'adu alayya. Dan berbanyak kalian salat kepada saya di hari Jumat karena salat kalian akan didahulukan ke saya. Jadi bacaan kita, yakni konteksnya hari Jumat karena beliau itu memang di hari Jumat menyampaikannya. Artinya selain di luar hari Jumat, yang tetap berlaku hal yang sama. Bacaan sholawat kita akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan mana? Dilaporkan secara detail. Misalkan kita berselawat bersama, disampaikan, mereka menyampaikan. Ya Rasul, itu kanjeng Nabi Safir itu disebut sama, ada nama ya, itu disebut nama. Baiklah memimpin Safir. Yang boleh tidak hanya Safir, siapa yang boleh memimpin, nama siapa saja. Boleh ada itu ada Safir ya. Mereka katakan kepada Nabi, ya Rasul, Safir bin bisa macam apa? Samsul ya. Safir an Samsul as-salawat kepada as-salawat salam kepada. Itu jawab Nabi sama Nabi alaihi salam atau alaihi salam. Tongkat kalian kita yang bersalawat tadi, surah bunte dan dunia. Mulai saya akikah betul-betul di dunia itu. Ya kan disebut. Ya Rasul dan sebenarnya Sufyan apa kan? Nama apa? Hah? Bulan. Ya Rasul Sufyan anak bulan Karang Tengah salawat ke salam ke panjenengan. Gangguan ini saya tengok. Ini rekam ini. Jadi setiap salawat kita dilaporkan. Dan laporannya by name. Yang dilaporkan sekarang itu by name. Nyaman dia lagi. Benih gue mbak disingkat Nurul Fanakas orang dua sahabat sama itu tidak by name. Dan bukan hanya nama kalian tapi juga orang tua kalian disebut. Karena ulama mengatakan salawat ini dengan kita bersalawat kepada Nabi itu kita juga dianggap telah berbakti kepada orang tua. Atau dengan lain di antara cara kita berbakti kepada orang tua yaitu kita bersalawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dengan kita bersalawat kepada Nabi, nama orang tua kita disebut di hadapan Rasulullah SAW. Maksudnya enggak menyamai sepenuhnya dengan kami. Tak usah Nabi misalkan ya, beri presiden misalkan, Prabowo misalkan, Nurul Fadla misalkan. Kemudian pas ajudannya Prabowo atau menteri lapor presiden, saudara Sufyan bin Dulal, saudara Sufyan bin Dulal melakukan ini dan itu apa nyaman karena tentu kan dalam sebuah acara kan pada presiden itu saya Sufyan berubah itu bekar kok gitu nyaman disebut jadi presiden ini kun kelas presiden kelas Indonesia sih berapa maksudnya dibanding seluruh dunia apalagi nama kita nama orang tua kita disebutkan di hadapan Rasulullah SAW maka bangga orang tua kita bagi saya itu anggap tapi harus sebuah kebanggaan dalam kesempatan yang lain Nabi pernah berkumpul dengan sahabat. Nabi itu sebelum beliau wafat beliau songkan. Ada tidak? Karena Nabi itu jarang songkan ya, itu jarang songkan. Sebelum wafat beliau songkan, hingga sudah beliau songkan. Amin. Kemudian apa namanya? Ya, sudah tidak kelihatan oleh sahabat. Sahabat posang. Nabi yang sekalian saja sahabat itu sudah posang. Hari sehari dua hari. Kemudian sesudah beliau songkan ini, beliau diberi kesehatan. Tak sehat total tapi seger gitu. Sehingga beliau keluar luar. Apa bisa begitu? Di waktu kompol ini dalam keadaan tidak sehat total ini beberapa hari belum wafat Nabi berdauh seperti ini hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum ada yang tahu artinya
hayati khairul lakum. Hidupku adalah kebaikan bagi kalian. Wahai para sahabat, hidup saya ini adalah nikmat atau anugerah dari Allah atau kebaikan untuk kalian. Wa mamati khairul lakum. Dan wafatku, meninggalnya aku, wafatnya saya ini adalah kebaikan bagi kalian. Ini sebenarnya sebuah kode bahwa beliau sudah mendekati ajal. Sahabat itu mikir, kalau Nabi masih hidup dan hidupnya beliau dianggap kebaikan, itu wajar. Karena Nabi hidup, ya kebaikan yang berlimpah ruah beliau berikan kepada sahabat mendapat wajah Nabi, sahabat mendapat dari Nabi, sahabat mendapat doa dari Nabi, sahabat sosana hilang ketika melihat Nabi, sahabat bila Nabi dan sebagainya. Ini tertera ketika Nabi masih hidup. Pertanyaannya, apa maksudnya amati khairakum? Wafatnya saya adalah kebaikan bagi kalian. Ini tanya sahabat. Rasul, Nabi hidupnya ajunan adalah kebagusan, kebaikan bagi kami para sahabat. Itu pun jelas. Tapi pun apa maksud wafat jenengan? Itu adalah kebaikan dekat kami para sahabat. Nabi menjawab apa? Mamati khairul lakum. Hidup saya adalah kebaikan bagi kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Amal-amal kalian, ini kata Nabi sahabatnya. Amal-amal kalian. Ini mencakup saya dan kalian di sini. Amal-amal kalian tu'radu alayya, dilaporkan kepada saya. Maksudnya sesudah saya mati, sesudah saya wafat, amal-amal kalian akan dilaporkan kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa in kana khairan, kalau amal kalian itu adalah amal baik, hamidullah alaihi, maka saya akan memuji, akan bersyukur kepada Allah atas amal baik kalian. Wa in kana ghaira dzalika, kalau tidak seperti itu, beliau tidak mengatakan mencoba, enggak. Beliau ini apa namanya? Akhlak mulia beliau, ya. Akhlak mulia beliau tidak sembarang mengatakan kata-kata yang tidak baik, harus dikatakan. Jadi beliau mengatakan, kalau amal kalian baik, maka saya akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Kebaikannya apa berarti? Kalau kalian, harusnya kalian bilang kalau amal kalian jelek. Tapi tidak bilang gitu. Wa in kana ghaira dzalika. Kalau amal kalian tidak seperti itu, tidak baik atau artinya jelek. Wa in kana ghaira dzalika, astaghfirullah. Kalau amal kalian tidak baik, maka saya akan mohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amal yang apa dilaporkan? Semua. Kalian bersalawat sekarang dilaporkan kepada beliau. Kalian berkumpul sekarang ini dilaporkan kepada beliau. Kalian niat hadir ke sini, niat kalian juga dilaporkan. Semoga amal-amal kita itu membuat beliau bahagia. Semoga amal-amal kita membuat beliau bangga dengan kita. Amin. Dan semoga kita tidak terlalu sering, atau kalau bisa jangan pernah membuat beliau sedih dengan amal-amal kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian berangkat dari rumah setiap hari, ada yang jalan kaki, mungkin ada yang numpak sepeda, itu dilaporkan. Ada yang datang sebelum jam 7, ada yang datang jam 7, ada yang datang 7.30, ada yang datang 7.50, atau mungkin ada yang datang 7.50 lewat 30, setengah sanga aja berarti lah. Itu dilaporkan karena habis itu masuk ke kelas, ada yang ngaji dilaporkan, ada yang tidak ikut ngaji, cekak neng bareng yutna dilaporkan, ada cekak neng barunga bangla dilaporkan, ada yang ke sungai dilaporkan. Semoga yang negatif itu tidak membuat beliau sedih. Tapi pasti beliau sedih, membuat beliau sedih. Tapi ya kak, besok apa ya? Itu dilaporkan. Kemudian ikut pelajaran, boleh saya teng-teng ngabasaki papan, ngabasaki guru nah diajar. Nahan si ketonduk dilaporkan. Boleh dengan santainya guru na jelasaki apa kabar. Kadang guru na cukup. Itu dilaporkan. Karena kita rasa yang jadi. Itu orang ya amal kalian dilakukan.
mau pulang dari sekolah juga demikian. Udah saya langsung ngerasa ngomong lah. Di masjid, udah saya nyepel dena. Baik siswa maupun guru ya, ini berarti oleh baik siswa maupun guru sama. Kita hadapan Nabi sama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pulang tepat waktu, yang pulang sebelum waktu, itu sama semuanya. Sudah berapa kali kita membuat hati beliau sedih. Semoga kita dimaafkan. Kemudian sekarang misalkan kalian hadir di sini, saya tadi tanya-tanya ke Ustadz Haryono. Ternyata saya dapat informasi jumlah putri kelas 1 dan kelas 2 total 24 orang. Coba tangan berapa orang ya? Yang ini putri. Ya, lumayan. Yang kelas 3 8 orang. Datang diundang aja, Pak Ketua, diundang. Pak Ketua. Ketua ini harus tahu segalanya. Diundang enggak? Ada apa? Bayi ya, kalau diundang kan bisa nyelang kan deh ya. Si merasa are. Itu pun enggak full, cuma dari mare lah mare. Katanya Pak Kepala tadi diundang gitu. Sekalipun PKL ya izin syarat. Tidak akan mengurangi nilai. Itu pun tidak ada nilainya. Terus saya juga tanya yang putra kelas 1 dan kelas 2 total itu 29. Angkat tangan. 2, 3, 4, 5, 6, betul beluk sangat. Alhamdulillah ada titik-titik 9. Kalau total 29, yang hadir titik-titik 9. Isilah titik-titik